Ketika kamu belanja habis itu menderita ya ada, kamu tidak mengamalkan ajaran Nabi Yunus berarti kan? Berarti selama apalagi ngutang. Halo, balik lagi bareng saya Ramadan MK Podcast Tanya Sejarah. Tentunya di obrolan tentang sejarah. Nah, kali ini spesial saya podcast Tanya Sejarah. Nah, kita spesial podcast Tanya Sejarah melakukan kolaborasi dengan salah satu portal berita online yang lagi naik daun, yaitu beritabaru.co. Nah, kebetulan hari ini sudah ada tamu spesial. Beliau adalah pimretnya beritabaru.co. Beliau adalah Bung Ahmad David. Halo, apa kabar Bung Ahmad David? Halo Pak Ramadan MK. Ngapain saudaranya ini ya? Muhammad MK. Tetanggaan. Bojonegoro sama Tuban kan? Oke. Gak kira adiknya. Saya sama-sama di entertain ya. Iya. Tapi terima kasih untuk waktunya untuk kita collab antara podcast Tanya Sejarah dengan Berita Baru ini. Baik, siap. Sebuah kesempatan yang saya patut berbangga lah bisa kolaborasi. Iya, ini kolaborasi. Berita Baru kepikiran buat podcast juga ada di sini. Oke, langsung bikin aja. Nah, kebetulan kali ini sobat podcast Tanya Sejarah kita akan ngebahas soal hedonisme sebenarnya. Hedonisme. Nah, hedonisme. Jadi beberapa waktu lalu Hendro Priyono itu kan sempat ketika aksi adik-adik mahasiswa waktu demo di Senayan dulu itu yang heboh itu kan Hendro Priyono sempat statement bahwa mahasiswa sekarang itu hedonis itu. Nah, saya agak sedikit tertarik untuk apa sih dimaksud hedonis itu. Nah, kalau Bung David melihatnya gimana, Bung? Soal hedonisme itu. Kalau dulu saya sepakat, mungkin pandangan saya sama kayak Pak Hendro Priyono ya, bahwa hedonisme itu ya begitu. Bahwa ini adalah sebutan yang punya kecenderungan negatif yang dinisbatkan kepada biasanya anak muda ya, suka dugem gitu kan. Dia main ke klub, terus kemudian penganut seks bebas dan sebagainya, nongkrong, terus ngambur-ngamburin duitnya bapak ibu lah kira-kira orang tua. Gitu. Iya. Saya waktu di Jogja gitu, waktu masih malas mandi sama kayak Pak dulu. Itu kan kita berpikir begini ya, teman-teman yang ke klub dasar hedonis gitu kan. Ini kita jadikan sebagai semacam apa ya, kalau kita ecean gitu ya, satir atau sindiran kepada kelompok yang kemudian dia tidak lebih mencintai pengetahuan tetapi lebih mencintai keserangan, begitu. Awal mulanya yang begitu, sampai akhirnya ya ketika kita baca buku ya, terutama ketika baca buku-buku filsafat, lalu ketemu Epicurus, mungkin kita akan punya perspektif lain tentang hedonisme itu, Pak Romanto. Makanya saya ingin menelanjangi kata hedonisme biar tidak ada salah paham tentang hedonisme. Makna hedonisme itu kemudian terdistorsi begitu loh Pak, hanya sekedar nongkrong, hura-hura, hambur-hamburin uang. Nah, karena dia yang cukup intens dalam mengkaji soal tertarik lah dengan untuk mengkaji tentang hedonisme sama tokoh-tokohnya. Nah, itu kan perlu dilacak akarnya. Nah, itu seperti apa, Pak? Ya, kalau akarnya memang secara awal mula ya. Ini bermula ketika Sokrates menanyakan kepada salah satu muridnya, dan di situ ada Aristippos ya, seorang filsuf dari Afrika. Kalau sekarang Sokrates itu tanya begini, apa sih sebenarnya tujuan hidup, begitu kan? Nah, Aristippos ini langsung menjawab, tujuan hidup adalah kesenangan, tentu saja begitu kan? Hidup itu adalah untuk mengejar kesenangan dan kemudian meminimalisir segala bentuk penderitaan. Nah, sehingga definisinya memang ya, kalau kita mengacu kepada definisi hedonisme ya, hedonisme itu adalah aliran filsafat di mana kemudian dia maknai hidup itu adalah untuk kesenangan dan kemudian menghindari penderitaan. Itu awalnya ya, kalau memaknai kalau kita mendefinisikan hedonisme dari pengertian dan awal munculnya hedonisme. Tetapi kemudian pengertian ini jauh berkembang dan kemudian melampaui definisi itu sendiri ketika berada di aliran filsafatnya Epicurus, ya, seorang filsuf abad Yunani juga. Dia lahir tahun 341 sebelum Masehi, dan dia cukup serius membincang tentang memikirkan tentang kesenangan ini begitu, dan dia bahkan dia riset juga. Jadi apa sih kesenangan itu dan bagaimana kemudian mewujudkan kesenangan itu. Nah, awal mulanya tahap yang ia lakukan adalah dia mengikuti konsepsi kesenangan menurut masyarakat.
Nah, dia menyimpulkan di dalam masyarakat itu ternyata bahwa kesenangan itu ada di tiga hal gitu ya. Yang Apa pertama aja adalah uang, Oke. yang kemudian kedua adalah kemewahan, yang ketiga adalah seks. Biologis ya. Nah, biologis begitu. Nah, orang dengan uang ini kan bisa membeli apapun begitu ya. Wah, kalau kamu punya uang banyak ya kamu bisa membeli pekerja gitu kan, kamu bisa membeli makanan yang enak begitu kan. Dan kemudian pada tahap yang poin kedua ini hidup dalam kemewahan gitu. Dilayani dan lain sebagainya. Ya belanja apapun yang kita suka. Dan kemudian kenikmatan yang ketiga adalah seks. Bahwa ya seks itu adalah sesuatu yang nikmat dan sesuatu yang dikejar oleh masyarakat pada umumnya. Nah, Epicurus itu melakukan semuanya ini. Dia melakukan riset, dia bekerja keras, terus kemudian setelah dia mendapatkan uang banyak, dia kemudian berfoya-foya, hidup dalam kemewahan, terus kemudian dia juga seks kemana-mana, terus seks itu kan kalau ini kita definisinya adalah dalam pernikahan ya. Makanya kemudian ini nanti Epicurus mengkritik tiga hal ini. Yang pertama, ketika kita bekerja untuk kita mengejar uang, akhirnya kita akan jatuh pada penderitaan yang lain. Kita tidak punya waktu untuk berkumpul dengan teman-teman, begitu kan? Karena sibuk bekerja, begitu kan? Betul. Terus kemudian ketika kita hidup dalam kemewahan, kita juga begitu terikat bahwa kemewahan itu harus dipertahankan dan kita juga harus bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan uang lebih banyak untuk hidup mewah. Kemudian soal seks, bahwa orang untuk mendapatkan seks orang harus menjalin ikatan pernikahan, gitu. Nah, sementara kemudian ikatan pernikahan ini juga membatasi kehidupan kita. Sehingga kemudian menurut Epicurus ini juga penderitaan lagi, bahwa dengan menikah gitu kan kita terikat dengan istri, kita harus bertanggung jawab begitu kan. Dan kemudian ya karena kita harus bertanggung jawab, kita juga ya hidup terikat dan tidak bebas begitu. Oke, pantesan anak-anak filsafat banyak yang Gak laku aja, karena males mandi sebenarnya kayaknya teman-teman itu, bukan karena kalau seks kayaknya masih suka. Enggak, kalau itu kan itu warisan purba, Pak. Ya, terus itu kebutuhan dasar iya, manusia. kebutuhan dasar manusia karena dikasih itu. Jadi sorry Bung, tak lanjut aja ya. Iya. Nah, jadi oleh karena risetnya ini tadi, dia kan menyimpulkan bahwa tiga hal ini sebenarnya walaupun oleh orang-orang dianggap sebagai kesenangan, melahirkan penderitaan baru begitu kan. Nah, makanya Epicurus itu terus kemudian membuat satu konsep baru tentang hidup sehat ala Epicurus yang kemudian disebut filsafatnya Epikureanisme kan mazhabnya. Nah, jadi tiga hal itu kemudian mendapat antitesa dia memberi antitesa pada tiga hal ini. Bahwa ya sudahlah, kita tidak perlu uang banyak-banyak, yang penting cukup begitu kan. Kita cukup bekerja untuk memenuhi kehidupan kita sendiri tanpa berlebihan. Nah, makanya kemudian ya sudah, kalau misalnya sebenarnya kan kebiasaan kita, kalau menurut Epicurus kesenangan bagi dia itu kan punya teman banyak, bisa ngobrol kayak gini, begitu, berbagi cerita, kemudian tidak terikat dengan pekerjaan yang memberatkan begitu. Sehingga dia kemudian membuat komunitas. apa itu komunitasnya? Ya dia disebut komunitas. Nah, makanya komunitas itu akarnya dari situ, hidup bersama itu loh. Hidup bersama itu ya orang-orang yang hidup bersama Epicurus, ya, dia melakukan pekerjaan sesuai dengan porsi ala kadarnya dan tidak ngoyo lah kalau bahasa sekarang, karena ngoyo itu akan jatuh pada penderitaan yang lain. Kita dengan bersosialisasi dan di situ tidak perlu menikah, bahwa cukup hidup bertanggung jawab, ya bersosialisasi ini ya. Enggak, tapi yang menarik dari Epicurus tadi soal definisi. Jadi kan tadi sudah disebutkan bahwa bagaimana sejarahnya kan dari Sokrates kan? Dari Sokrates. Dari Sokrates, kemudian si Aristopes, kemudian baru disempurnakan lagi oleh si Epicurus ini. Okay. Tapi apa sih yang kamu dapat dari pemikiran Epicurus soal hedonisme? Lebih kepada menahan diri, Pak. Menahan diri. Pada akhirnya ya kesenangan itu kita dapatkan memang secara sesaat ya. Ya dari kita melampiaskan hasrat itu tadi dan ini ya. Ya gimana ya kalau misalnya kayak semacam meredam diri gitu. Meredam dalam artian ya kadang kan kita punya keinginan banyak hal ya. Dan keinginan itu justru kemudian melahirkan penderitaan baru. Nah, ini sama kayak ini Siddhartha Gautama ya. Hidup adalah penderitaan dan sumber penderitaan adalah nafsu gitu. Dan kemudian ya kalau Siddhartha kan juga sama ya, dia menyampaikan ajaran itu dengan kemudian ya menyampaikan bahwa
mengajak umat manusia untuk menghindari penderitaan tadi. Yang itu penderitaan itu sebenarnya ya konsepnya hidup yang materialistis tadi. Orang berumah tangga kan sama-sama dengan Epicurus. Dia mengkritik tentang kehidupan berumah tangga yang terikat, ya kan? Terus kemudian pemenuhan pelampiasan hasrat, misalnya hasrat-hasrat kemewahan itu juga sama Siddhartha juga dikritik bahwa itu juga adalah sumber penderitaan kan. Bahwa dia ini cukup hidup secukupnya kan Siddhartha Gautama. Nah, cuma menariknya ada perbedaan. Kalau aliran hedonisme itu bertumpu pada menghindari menghindari penderitaan itu bersumber pada misteri kehidupan setelah mati, bahwa kematian ini ada ketakutan akan kematian ini. Misalnya kan begini, kalau kita ngomong kematian itu kan, kita setelah mati ini ngapain gitu kan? Ada nggak sih sebenarnya kehidupan setelah mati gitu kan? Apakah kemudian kehidupan kita di dunia ini ada kaitannya dengan kehidupan setelah mati sehingga ada surga dan neraka kalau dalam versi Islam? Kalau misalnya dalam versi Hindu atau Buddha, dia harus dilahirkan kembali untuk menyucikan jiwa itu tadi. Nah, di mana juga perkembangan ada kepercayaan terhadap dewa-dewa, ada kepercayaan terhadap kehidupan setelah mati, sehingga ternyata kehidupan setelah mati ini justru ya kalau kita masuk neraka gimana gitu kan, ini melahirkan kecemasan, dan itu bagi Epicurus adalah sumber penderitaan, kecemasan itu. Jadi Epicurus sama Siddhartha ini sebenarnya satu zaman nggak sih kalau kita beda lebih duluan Siddhartha lah. Kalau Siddhartha kan 500 tahun sebelum Masehi. Epicurus kan sekitar abad ke-3 sebelum Masehi. Jadi 200. Jadi lebih visioneran sama Siddhartha dong lah. Ya, karena secara kan tapi perbedaannya ya perbedaannya tadi, kalau Epicurus itu berpacu kepada kekhawatiran kehidupan setelah mati. Tetapi kalau Siddhartha kehidupan setelah mati adalah tujuan akhir. Iya, nirvana itu adalah tujuan. Okay. Karena ya hidup adalah penderitaan, sumber penderitaan adalah nafsu. Untuk terbebas dari penderitaan kita harus terbebas dari nafsu. Menyucikan jiwa untuk sampai kepada nirvana. Ya, tentu ketika misalnya kita tidak kalau dalam ini ya kan ada reinkarnasi itu tadi, ketika kita tidak mampu di dalam kehidupan sekarang, ya penyucian jiwa yang kehidupan sebelumnya. Tapi dalam setiap kehidupan itu kan kita akan selalu menyucikan jiwa ya, untuk kemudian sampai kepada nirvana, dan itu adalah dengan menahan nafsu. Menahan nafsu itu pada akhirnya kalau kita menahan nafsu itu kan secara tidak langsung akan sampai kepada kehidupan moral yang baik ya, walaupun kemudian ini sebenarnya juga tidak dibahas serius oleh Epicurus. Epicurus tapi dia percaya nggak sih kehidupan setelah mati itu? Enggak dia kalau makanya ini Pak, ini kan kenapa alirannya awal mula ditolak kan karena dia salah satunya karena itu. Ditolak oleh siapa? Ditolak oleh masyarakat, itu tentang juga. Bahwa dia tidak mempercayai adanya kehidupan setelah mati. Epikureanisme atau hedonisme kan berkembang setelahnya itu, terutama setelah Stoisme dan Romawi itu kan ketika abad ke-17 baru-baru ini ya, ketika karyanya ditemukan begitu, dan kemudian diadopsi gereja, terutama gereja di Prancis ya. Dan kemudian ya mulai populer lagi. Sebelum itu kan karena ya gimana kalau kita buat ajaran terus kemudian anti mainstream gitu kan, pasti akan banyak pasti banyak ditentang ya. Apalagi mungkin dengan cara yang radikal begitu ya, dengan nikah begitu kan. Karena Epicurus kan dia pingin segera menemukan ketenangan. Udahlah, nggak ada itu kehidupan setelah mati. Karena itu nanti akan menjadi sumber penderitaan lagi. Kalau kita baca dia masih percaya terhadap dewa-dewa, tapi kemudian dewa-dewa itu menurut dia tidak ngurusin. Yang begitu-begitu itu. Nggak ngurusin. Dia mati ya lenyap aja begitu. Gitu. Ini percaya dewa, tapi kemudian dia tidak, lebih kemudian menolak terhadap adanya kehidupan setelah mati. Gitu ya. Akhir dari ini kematian. Jadi hedonisme yang berkembang hari ini merepresentasikan makna filosofis dari hedonis yang dulu digaji secara pengertian, ya, tetapi secara ajaran, terutama ketika kita mengacu kepada Epicurus, ya itu sesuatu yang dikritik Epicurus justru ya. Pelampiasan hasrat secara berlebihan yang melahirkan penderitaan baru ini kan yang dikritik oleh Epicurus. Iya sih. Bahwa Epicurus sebenarnya meredam hasrat. Kalau kita ngomong soal ideal menjalani kehidupan yang senang menurut Epicurus yang lewat komunitas tadi kan meredam hasrat, Pak. Kalau kayak gitu berarti definisi hedonisme ala Epicurus itu kan berarti mencari ajaran hedonisme Epicurus. Mencari kesenangan dengan menahan diri. Begini Pak. Tanpa menimbulkan esensinya ya, kalau kita pesta, pesta. Ya Ya kan yang
yang kemewahan itu kan aslinya bahwa sebenarnya pesta itu untuk mengumpulkan teman-teman kan. Kamu misalnya pesta ulang tahun gitu kan, undang teman-teman, Tujuannya apa? Tujuan makan, kumpul-kumpul sama teman-teman kan. Bersosial. Nah yang ditangkap Epicurus itu bersosialisasinya, bukan kemudian kemewahannya itu tadi. Yang sebenarnya kebutuhan kita itu berteman, ketemu teman, ngobrol, diskusi, belajar bareng gitu loh. Jadi kalau mengacu kepada konsep hedonisme ala Epicurus, karena yang kesenangan yang hakiki kalau Epicurus, karena setelah kesenangan itu tidak menimbulkan yang namanya penderitaan baru kan. Iya, gitu. iya, benar. Jadi kan yang dicari yang hedonis ala Epicurus itu kan mencari kesenangan yang tidak menimbulkan kesengsaraan baru. Yaitu adalah kesenangan yang hakiki. Nah, itu apa? Jadi bersosial. Manusia pada dasarnya kan bersosial. Ya, kalau misalnya kita lihat sisi baiknya ya, misalnya kayak bersosialisasi terus kemudian pesta. Itu kan ada misalnya ya ketemu teman terus kemudian berbagi makan begitu ya. Tapi kan tidak berlebihan, Mbak. Ini kan juga bentuk bersosial. Ini kan bentuk saya hedon gitu. Karena dengan saya berinteraksi dengan Pak David, saya merasa senang gitu. Merasa senang gitu. Dapat konten kan. Nah, ini hedon ini. Ya nggak sih gitu sih. Tapi jadi kayaknya nggak pas juga. Jadi sempit juga kan. Ya secara nilai aja lah. Jadi belum berarti itu sebenarnya apapun yang menyenangkan kita sebut sebagai hedon gitu. Ya menurut nggak tepat juga ketika begitu itu. Karena ya ini suatu ajaran yang complicated ya tentu. Jadi hanya sepenggal terus kita kumpul di sini, kita ini hedon. Ya agak aneh juga ya, sama kayak Pak Hendro Priyono yang kemudian anak sekarang suka hedon gara-gara ke pesta begitu kan yang kalau sudah kita diskusi tadi ternyata ya dikritik juga oleh pemikiran hedonisme yang cukup populer ya. Ya iyalah. Kalau jadi kan gini, ketika udah kamu jelasin bahwa konsep hedonisme ala Epicurus tadi itu ya kenikmatan hakiki. Jadi kan tidak ada menimbulkan kesengsaraan baru. Jadi kalau kita belanja apa itu kan kesengsaraan baru, Pak. Ya kita seneng ya, gitu. Habis itu dompet tipis lah. Ya makanya belanja sekedarnya aja. Ya enggak usah berlebihan. Ya, gitu. Ketika kamu belanja habis itu menderita ya. Ada, kamu tidak mengamalkan ajaran Epicurus berarti kan. Berarti selama apalagi ngutang. Ya menurutku sih secara prinsipal mengukur kemampuan aja ya. Kalau misalnya kontrol self itu tadi benar. Mengontrol diri itu. Kadang kan kita misalnya karena terpengaruh oleh lingkungan, karena terpengaruh oleh gengsi, terus gitu, akhirnya membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Betul. Tetapi karena mengikuti tren, karena mengikuti pergaulan itu, kita memaksakan diri untuk membeli. Ya kayak HP kan gitu. Kayak HP. Sekarang anak-anak coba tanya, kamu ganti HP ketika nunggu HP-mu rusak atau karena HP-mu jadul atau kebutuhan karena menuntut itu? Tapi kalau kamu kebutuhan kayaknya Pak. Harus upgrade. Ya, tapi kalau anak-anak sekarang itu hampir jawabannya itu podcaster ternama. Tapi kalau untuk ini kan ini sesuai kebutuhan, Pak. Selama tinggal HP diganti. Ya asik juga ya ngobrolin soal hedonisme ya. Jadi sangat kontekstual ya kalau sebenarnya sangat kontekstual, apalagi ketika kita kembangkan dengan kritik yang hari ini dengan kehidupan kita sehari-hari lah. Jadi mestinya anak-anak muda sekarang itu mesti baca tuh pemikiran Epicurus. Jadi itu tadi kita ngulik lah soal hedonisme. Jadi tahu sekarang pada dasarnya manusia itu mencari kesenangan yang saya setuju sama Epicurus lah pokoknya. Soal ya apa sih Pak yang dicari manusia? Ya tapi saya tetap pengen nikah Pak. Ya kalau itu tapi emang Epicurus melarang komunitas untuk nikah karena dia menganjurkan begitu ya, karena ya dia mengkritik pernikahan ya, karena pernikahan itu mengikat dan akan melahirkan masalah baru karena dengan keterikatan orang kehilangan kebebasannya. Ini mau di closing statement atau dibiarin biar netizen yang menyimpulkan, ya, biar netizen pendengar podcast Tanya Sejarah yang menyimpulkan. Saya pikir memang begini Pak, ini kan tidak cukup ya untuk memahami ajaran Epicurus. Betul, kita berharap kalau teman-teman yang tertarik ya nanti bisa mengkaji lagi, membaca lagi referensi. Banyak referensi soal Epicurus ya, baik buku maupun kemudian di internet juga banyak yang menulis soal Epicurus, dan itu mungkin akan sedikit mencerahkan pemahaman kita tentang hedonisme, tentang menjalani hidup yang menyenangkan dan menghindari penderitaan itu tadi. Betul. Tapi di situ dan ya
ya kita menjadi pribadi yang independen lah, teman-teman. Maksudku ya belajar yang kan kita juga ya misalnya kan Mas Ramadan ya tidak mungkin berdirikan saya seorang hedonis kan begitu kan. Tetapi kita ini kan manusia lebih kepada multidimensi ya. Multidimensi. Ya mengambil sesuatu yang baik dari sesuatu yang kita pelajari itu aja. Ya di satu sisi ya mungkin ketika itu berlebihan ya sama ketika Epicurus mengkritik masyarakat tidak baik ya di satu masa ya. Iya. Di satu masa tertentu ya ajaran itu harus ada kontekstualisasinya dan itu Pak. Iya sih. Tapi ini menarik Pak, saat para filsuf itu kan berbicara kebaikan ya, Iya, terus berbicara kesenangan. Dia ngomongin kesenangan. Tapi kan untuk tapi pada akhirnya kan ternyata kalau kita bahas tadi puncaknya kebaikan ya. Ya kebaikan Terutama kebaikan pribadi kontrol diri gitu. Jadi kadang kita memahami filsafat menyesatkan dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa jernih, itu kita bisa mengambil wisdom kebijaksanaan dari situ. Iya, karena ya itu ya berfilsafat itu yang mencintai kebijaksanaan ya. Kalau kamu tidak mencintai kebijaksanaan, belajar filsafat apalagi menjual filsafat disebut Apa? Ayo alur filsafat ini disebut apa? Sofis ya. Jadi orang-orang cerdas. Dunia sofi itu. Ya sofis itu ya orang-orang bijaksana tetapi Betul. kemudian kebijaksanaan orang-orang yang cerdas tetapi kemudian tidak bijaksana. Dia menjual kemampuannya untuk uang begitu kan. Kan banyak dulu di Yunani untuk Pelacur intelektual. nah, kalau saya pelacur intelektual ya, dia tahu tentang kebenaran tapi kemudian tidak bijaksana. Makanya ini yang membedakan antara sofis dan non sofis. filosofis. Oke. Jadi memang Filos dan sopos, cinta kebijaksanaan. tapi pada intinya sebenarnya ilmu itu kan untuk kembali lagi ke umat, ke manusia kan, untuk keberlangsungan manusia. Oke, itu aja Pak. Baik, David, terima kasih waktunya sudah kita gibahin soal hedonisme yang nanti bisa baca-baca lagi lah. Maaf. Buzzer ya, kata gitu buzzer singgung Bapak. Nanti kalau nggak pas di-cut aja itu. Oke, thank you. Sampai jumpa di obrolan podcast selanjutnya nanti. Oke, siap. Oke, kita bye-bye. Boleh nggak masuk?